Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafiddin a'azakumullah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tiada terhingga. Dan salah satu daripada nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yaitu dipertemukannya kita di dalam masjid ini dalam rangka untuk talabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang dengan pemahaman itulah kita akan melangkahkan kaki kita, meniti kehidupan kita dengan bersendi kepada Al-Quran was sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jalan inilah yang telah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai jalan yang selamat, sebagai jalan yang sebaik-baik, yang terbebas dari segala bentuk kekeliruan, terbebas dari bentuk kesesatan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, dalam hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup pada zamanku, yaitu para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, yaitu yang disebut dengan tabi'in, yaitu murid-muridnya para sahabat. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma alladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu generasi ketiga yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, para pengikut tabi'in, para pengikut murid-muridnya para sahabat. Dari tiga generasi yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai kurun mufaddalah, tiga kurun yang penuh keutamaan, maka kesanalah semestinya kita merujuk di dalam pemahaman agama kita, di dalam pemahaman keislaman kita. Karena tanpa merujuk kepada
para sahabat, tidak merujuk kepada para tabi'in, yang para tabi'in ini adalah muridnya para sahabat. Dia mendapatkan ilmu dari para sahabat, dan para sahabat mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibimbing oleh malaikat Jibril, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Maka demikianlah talaqi, sistem turun-temurunnya ilmu, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat, dan para sahabat yang telah mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in. Dan para tabi'in kemudian menyampaikan lagi ilmu tersebut kepada tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Inilah yang disebut dengan 3 kurun yang penuh keutamaan. Dan itu dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka ini adalah yang dikatakan sebagai salaf. Artinya salaf adalah pendahulu. Pendahulu artinya orang-orang yang mereka paling awal mengenal keislaman setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka 3 kurun ini adalah sesuatu yang utama. Oleh karena itulah ketika kita menyatakan bahwasannya memahami Islam adalah dengan pemahaman yang benar, itu maksudnya pemahaman Islam itu harus dirujukkan kepada 3 generasi terdahulu. 3 generasi salaf itu tadi. Maka siapa saja yang merujuk dalam memahami agama kepada generasi-generasi yang memiliki keutamaan ini, maka niscaya dia akan selamat di dalam memahami, meyakini Islam sebagai agamanya. Oleh karena itulah ini adalah nikmat yang tiada terkira bagi kita. Nikmat yang tidak akan bisa disandingkan dengan apapun, dibandingkan dengan apapun. Karena nikmat berislam, nikmat mengamalkan Islam, nikmat mati dalam keadaan berislam adalah setinggi-tinggi cita-cita dari seorang muslim yang taat. Maka oleh karena itulah cita-cita ini adalah merupakan satu bentuk konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang taat, yang baik, semestinya mencanangkan cita-cita ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai lebih dari Islam itu sendiri. Artinya bisa berpegang teguh, bisa istiqamah, bisa menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, tentu saja Islam adalah merupakan pegangan utama kita. Islam yang berupa nilai-nilai yang bersifat ilahiyah, karena memang nilai-nilai Islam itu adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa lain, wahyu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikannya kepada umatnya. Maka di dalam kehidupan ini pun Islam hendaklah menjadi pegangan kita. Termasuk ketika kita mengkaji tema ini, kegagalan adalah yang tertunda. Entah apa maksudnya, apakah kegagalan adalah sukses yang tertunda, atau kegagalan itu adalah sesuatu yang mungkin kita akan mengalaminya. Kan tidak selamanya manusia itu hidup
di atas kejayaan. Bukankah begitu? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainahum." Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan kejayaan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Kadang kehidupan seseorang itu ibaratnya adalah bagaikan roda, terkadang di atas, tapi bisa jadi satu ketika dia berada di bawah. Tidak selamanya hidup manusia penuh ditaburi dengan bunga-bunga kehidupan. Dan tidak selamanya pula kehidupan manusia, kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa dihimpit dengan kesempitan hidup. Seseorang yang mungkin ketika itu berada di bawah, esok lusa dia berada di atas kejayaan. Seseorang yang mungkin pada hari ini berada di atas kejayaan, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian merubah keadaan dia menjadi hidupnya serba sulit. Ini adalah fenomena hidup. Dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus menyadari yang demikian ini. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya keberhasilan dan kegagalan itu adalah merupakan bahagian daripada dinamika hidup manusia. Dalam sebuah riwayat, Al-Imam Al-Kisai ketika itu dia menuntut ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gramatika bahasa Arab, tata bahasa. Kalau di dalam bahasa Indonesia artinya tata bahasa. Al-Imam Al-Kisai belajar ilmu nahwu berkali-kali, tidak pernah ada yang nyantol, tidak faham. Belajar ilmu nahwu tidak faham, belajar ilmu nahwu lagi tidak faham lagi. Otaknya seperti buntu, tidak bisa mencerna pelajaran. Berkali-kali itu terjadi. Dan nyaris Al-Imam Al-Kisai nyaris putus asa. Mempelajari ilmu nahwu tidak pernah berhasil. Suatu ketika, suatu hari, Al-Imam Al-Kisai tengah dalam keadaan merenung, tengah dalam keadaan dia memikirkan tentang keadaan dirinya. Ketika sedang terdiam itu, Al-Imam Al-Kisai melihat seekor semut. Seekor semut yang tengah mengambil serpihan kurma. Kurma itu kan manis. Semut kan senangnya yang manis-manis. Ya, seperti antum ini, ABG itu kan senangnya yang manis-manis. Ya tidak? Yang manis-manis itu seperti gula gitu. Tebu. Senang kan? Nah, itu. Jangan kotor pikirannya. Nah, semut ini ketika ada serpihan-serpihan kurma itu diambilnya, digigitnya. Dan ketika semut itu telah mengambil serpihan-serpihan kurma ini, karena sarang semut itu ada di atas tembok, maka semut ini sambil membawa serpihan-serpihan kurma itu, dia berjalan di atas dinding. Qaddarallahu wa ma syafa'al, semut yang sedang membawa serpihan kurma ini naik ke atas dinding, terjatuh. Akhirnya semut ini pun karena terjatuh, serpihan kurma itu pun lepas dari gigitannya.
Akhirnya semut itu kembali lagi menggigit serpihan kurma itu. Kemudian semut itu berjalan lagi, mencoba untuk naik ke atas dinding, melintasi dinding itu, dan jatuh lagi. Terus demikian. Dan kejadian itu, peristiwa semut yang jatuh berulang kali, naik ke dinding, jatuh lagi, naik ke dinding, jatuh, dilihat oleh Al-Imam Al-Kisai. Al-Imam Al-Kisai melihat semut ini, jatuh. Sampai akhirnya semut ini mengambil serpihan kurma itu lagi setelah dia jatuh, kemudian naik dan berhasil melewati, naik melalui dinding itu, melewati apa yang ditujunya, sampai dia ke sarangnya. Dari situlah kemudian Al-Imam Al-Kisai berkata, Subhanallah, hadhil namlatu, katanya, Maha suci Allah, semut ini, katanya, tukabidu hadhihi nawam hatta najah, dia membawa serpihan kurma ini sampai dia berhasil. Ini Al-Imam Al-Kisai, ya. Kata Al-Imam Al-Kisai, "Idza kalau demikian, ana sa'ukabidu ilman nahwi, maka saya pun akan bersusah payah." Dia kan melihat semut itu jatuh bangun kan begitu. Susah payah semut itu untuk mengangkat serpihan kurma, terus bergerak. Maka kata Al-Imam Al-Kisai setelah melihat semut ini berhasil, maka kalau demikian saya harus bersusah payah pula untuk belajar ilmu nahwu, melewati masyaqqah istilahnya, perlu perjuangan keras. Maka kata Al-Imam Al-Kisai, hatta anjahu, sampai saya harus berhasil pokoknya. Fasara, kemudian Al-Imam Al-Kisai, fasara imamu ahlil Kufah fin nahwi, maka kemudian Al-Imam Al-Kisai ini menjadi termasuk salah satu ulama dalam bidang ilmu nahwu di negeri Kufah. Kufah itu adalah satu kota yang terletak di Irak. Karena di sana dulu di Kufah, Basrah, banyak para alim ulama, dan salah satunya adalah Al-Imam Al-Kisai yang telah berhasil menjadi imamun nahwi, imam dalam masalah bidang ilmu nahwu. Yang awalnya dia belajar ilmu nahwu saja tidak becus, tidak faham-faham, tidak berhasil untuk bisa memahami ilmu nahwu dengan sebaik-baiknya. Ternyata melalui seekor semut, Al-Imam Al-Kisai mendapatkan ibrah, pelajaran yang sangat berharga. Semut yang tidak punya akal saja bisa mampu dan berjuang keras untuk mendapatkan serpihan kurma. Apalagi diri kita manusia semestinya lebih layak lagi untuk bisa mampu mencapai apa yang kita cita-citakan. Maka akhirnya Al-Imam Al-Kisai kemudian menjadi orang yang terkenal di kalangan pakar ilmu nahwu. Ini salah satu contoh bagaimana kegagalan itu bukan merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang harus kemudian mundur, teratur dan menyerah. Pelajaran pertama yang kita dapatkan dari kisah Al-Imam Al-Kisai adalah kegagalan itu bukan sesuatu yang menjadikan kita lantas menyerah, kalah.
Justru dari kegagalan itulah kita banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran. Justru dari kegagalan itulah kita banyak mendapatkan hikmah-hikmah, yang hikmah-hikmah itu tidak akan mungkin kita dapatkan apabila tidak melalui proses mengalami kegagalan tersebut. Jadi jangan dikira kalau kemudian di balik kegagalan itu kita tidak mendapatkan pelajaran yang berharga. Bagi kalangan ulul albab, orang-orang yang mau berpikir, atau kalangan ulil nuha, orang-orang yang menggunakan kecerdasan akalnya, kegagalan itu adalah merupakan tangga yang akan mengantarkan kepada kesuksesan yang hakiki. Karena seseorang dari kegagalan itu belajar. Oh, ternyata salahnya di sini. Besok jangan diulangi lagi. Oh, ternyata kekurangannya di sini, kelemahannya di sini. Yang demikian ini dianalisa. Untuk kemudian pada masa yang akan datang, kesalahan-kesalahan yang demikian, kelemahan-kelemahan yang demikian tidak boleh lagi diulangi dan tidak boleh lagi terjadi. Ini pelajaran pertama. Sehingga dengan demikian, walaupun kita mengalami kegagalan, itu pada hakikatnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri orang tersebut kebaikan, yusib minhu, Allah akan menimpakan musibah pada orang tersebut. Musibah itu bentuknya macam-macam. Di antara bentuk musibah itu artinya kegagalan itu tadi, ketidakberhasilan. Ketika kita menghadapi yang demikian, yakinlah bahwasanya Allah menghendaki kita ini menjadi orang yang baik. Dan di antara bentuk kebaikan Allah, Allah akan menunjukkan kemana kita harus berhasil, menuju ke arah mana, sehingga kita kemudian akan mencapai sukses. Ini yang terpenting. Sehingga dengan demikian, kita menghadapi kegagalan bukanlah merupakan sesuatu yang menakutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam setiap fikulli hal, di dalam setiap keadaan, qul alhamdulillah. Fikulli hal, qul alhamdulillah. Di dalam setiap keadaan, ucapkanlah alhamdulillah. Berhasil, ucapkan alhamdulillah. Tidak berhasil, ucapkan alhamdulillah. Kok bisa? Lah ya iya. Berhasil dan tidak berhasil kan ketentuannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita sebagai manusia hanyalah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Berikhtiar dan berdoa. Betul tidak? Antum ujian. Yang diperintahkan kepada antum apa? Ikhtiar kan? Berusaha. Apa bentuk usahanya? Belajar. Itu bentuk usahanya. Ya. Sebab usaha itu ada yang usaha yang halal, ada usaha yang haram kan gitu. Usaha yang halal ya belajar, usaha yang haram ya nyontek. Itu yang istilahnya posisi menentukan prestasi. Nah, posisinya dekat yang pinter, prestasinya bagus. Tapi itu usaha yang kan tidak baik seperti itu. Ikhtiar yang tidak baik. Nah, ikhtiar yang baik seperti apa? Ikhtiar yang baik ya belajar. Belajarnya pun jangan sistem
SKS, sistem kebut semalam. Kalau ilmu dipelajari hanya dalam semalam, hanya untuk ujian saja, ya ilmunya akan sebatas itu juga. Akan cepat lekang, kemudian setelah itu hilang. Nah, di sini kita dituntun oleh agama untuk menghadapi setiap keadaan dengan setiap persiapan. Untuk menghadapi kegagalan, kita siapkan mental kita, jiwa kita. Untuk menghadapi sesuatu yang berhasil, kita siapkan mental kita juga. Oleh karena itulah, bagi seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh mengherankan, menakjubkan apa yang terjadi pada diri seorang mukmin. Inna amrahu, sesungguhnya setiap perkara yang ada pada dirinya, kullahu lahu khair. Semua perkara yang menimpa pada dirinya selalu baik. Walaita dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan kebaikan ini tidak akan menimpa kepada orang lain kecuali hanya pada seorang mukmin. Apa itu? In asabathu sarra'u syakara fakana khairun lahu. Apabila dia ditimpa sesuatu yang menyenangkan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairun lahu, maka syukurnya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Sikap syukurnya itu akan mengarahkan, membawa pada dirinya kepada kebaikan. Beda dengan orang-orang di luar, orang-orang kafir. Begitu dapat kebaikan, euforia dia. Gembira tapi berlebihan. Poya-poya, glamor. Wah, dapat rezeki nomplok. Sudah, diskotik manapun dijelajah. Pesta-pesta dan seterusnya. Itu bukan sikap mukmin. Kalau sikap mukmin diberi kenikmatan, diberi kegembiraan, maka dia bersyukur, maka syukurnya ini akan menjadi kredit poin bagi dia. Dan sebaliknya, wa in asabathu dharra sabara. Dan apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dalam hal ini misalnya kegagalan, sabara, dia bersabar. Fakana khairun lahu, maka dengan sikap sabarnya itu akan menjadikan pada diri mukmin itu mendapatkan kebaikan. Jadi dalam keadaan apapun seorang mukmin itu, baik dia sukses ataupun dia mengalami kegagalan, semuanya baik. Enak tidak jadi mukmin? Enak. Hidup ini enjoy. Ya. Hidup ini menyenangkan. Tidak stres, tidak depresi. Ya. Apalagi sampai bunuh diri, waliyadzubillah. Kan banyak yang seperti itu. Nah, oleh karena itulah, ya, hidup seorang mukmin ini senantiasa penuh kebaikan, apapun keadaannya. Baik dalam keadaan dia tidak berhasil, tidak sukses, atau dia dalam keadaan gagal sekalipun, karena dia senantiasa menyiapkan mentalnya dengan sikap syukur atau sikap sabar. Hanya dua itu saja. Di dalam menghadapi dinamika hidup, sukses atau tidak, itu hanya dua bekal. Apa? Sabar atau bersyukur. Kalau dia sukses, kemudian dia bersyukur, maka suksesnya akan bertambah dengan sikap syukurnya. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan kami tambah kesuksesan itu bagi kalian. Akan kami tambah kenikmatan itu bagi kalian. Wala in kafartum, akan tetapi jika kalian kubur nikmat sukses yang sudah didapat itu, kemudian dengan sukses itu kemudian menjadi manusia yang kubur nikmat, merasa sok jago, merasa sok pinter, kesuksesan ini karena aku misalnya. Wah, sekarang udah sukses aku. Nah, ini sudah mulai kufur nikmat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku amatlah pedih. Artinya apa? Artinya ketika menghadapi kesuksesan jangan takabur. Apa takabur itu? Bersikap arogan. Apa arogan itu? Bersikap sombong. Ucapan kalimat, kamu berhasil, lulus. Iya, saya lulus, siapa dulu? Itu sudah ucapan takabur. Sudah ujub, membanggakan dirinya. Bagi seorang mukmin ketika sukses, lulus, dia ucapkan alhamdulillah, biiznillah, karena Allah kemudian aku belajar sehingga aku kemudian jadi lulus. Jadi sebabnya itu sebabnya Allah, bukan sebab karena kepintarannya, bukan sebab karena kehebatan dia, bukan sebab karena kecerdasan yang ada pada dirinya. Walaupun otaknya cerdas, kalau Allah kehendaki dia gagal, bisa gagal tidak? Bisa. Otaknya cerdas, Habibie di atasnya lagi, ya. Tapi ketika Allah kemudian beri dia sakit, beri dia sakit, bisa dia kemudian ikut ujian? Tidak bisa. Cerdas otaknya, kemudian Allah timpakan pada dia rasa kantuk, ketiduran, nggak ikut ujian, lulus kan? Nggak bisa. Bukan menjadi jaminan bahwasanya apa yang ada pada dirinya adalah kemudian akan menjadikan seseorang itu sukses. Berapa banyak manusia yang cerdas, tapi nasibnya dalam hal masalah dunia misalnya, ya biasa-biasa saja. Tapi berapa banyak orang yang akal pikirannya sederhana, di sekolahnya prestasinya ya biasa-biasa saja, tapi kemudian bisa melejit. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Dan bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, tidak boleh kemudian takabur. Tidak boleh kemudian dia menyatakan aku, tidak boleh kemudian dia menepuk dadanya. Tetapi hendaknya dia tawadhu, rendah hati. Kamu nilainya kok bagus sekali. Ya alhamdulillah, semuanya ini karena kemurahan Allah. Oh kamu ini, lah ya iya kemurahan Allah. Coba kalau saya diberi sakit, gak bisa saya berprestasi seperti ini. Nah begitu caranya. Itu menunjukkan bahwasanya dirinya ini tawadhu, rendah hati, bukan rendah diri. Beda, kalau rendah diri itu artinya minder. Kalau rendah hati artinya tawadhu. Dia tidak menganggap dirinya tinggi karena keberhasilannya. Keberhasilan yang dia raih, dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan yang dia capai, dia kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada dirinya. Maka ini adalah ciri daripada orang yang menyikapi keberhasilan itu dengan penuh syukur.
Demikian juga manakala dia ditimpa kegagalan, kegagalan itu tidak kemudian menjadikan dirinya hanyut dan setelah itu mengalami setback, menjadi sesuatu yang lebih buruk lagi. Sudah gagal, kemudian berpikir macam-macam. Sudah gagal, kemudian bikin masalah. Kan banyak tau ABG ini. ABG ini ada dua jenis. Ada ABG yang umurnya baru belasan tahun, ada ABG yang umurnya 40 tahun ke atas. Kalau ABG yang umur belasan tahun itu artinya anak baru gede. Kalau ABG yang 40 tahun ke atas itu angkatan babe gue. Khusus yang remaja ini ketika mengalami kegagalan langsung patah arah, langsung frustrasi. Nah, yang demikian ini bukan merupakan sikap hidup seorang mukmin. Sikap hidup seorang mukmin mengalami kegagalan, mengucapkan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Loh, kok malah alhamdulillah? Lah ya iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita fi kulli hal qul alhamdulillah. Di dalam setiap keadaan ucapkanlah alhamdulillah. Maka ketika kita mengalami kegagalan pun ucapkan alhamdulillah. Itu artinya apa? Kita ingat tetap dalam keadaan terpuruk sekalipun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas kemudian ketika seorang mukmin terjatuh, terpuruk, hidupnya susah, kemudian lantas meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian keadaannya rugi dua kali. Sudah rugi dunianya, akhiratnya juga rugi. Dengan cara apa? Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Justru seharusnya ketika dia mengalami kegagalan, dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegagalan ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Dia berusaha mempelajari kegagalan ini, kenapa kok bisa terjadi? Seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Karena sesungguhnya kekuatan itu bukan milik kita. Kekuatan itu milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip hidup seorang mukmin. Jadi meskipun dalam keadaan apapun, seorang mukmin tetap dalam keadaan survive. Tidak pernah kemudian mengalami mental yang down, terjatuh. Dia tetap eksis. Tetap dia dalam keadaan menengadahkan kepala. Walaupun kegagalan demi kegagalan dia alami. Sebagaimana tadi saya katakan, gagal atau sukses itu adalah bagian dari dinamika hidup. Ada seseorang, dia orang yang hidupnya mungkin gajinya itu habis untuk beli susu anaknya, tetapi dia terus bertahan. Kadang-kadang satu bungkus Indomie dia makan dengan istri dan anaknya. Satu bungkus Indomie. Karena miskin amat. Gelarnya MA. Miskin amat. Tetapi dia tetap optimis bahwasannya kejayaan, kesuksesan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin pada hari-hari ini hidupnya terasa menyusahkan, tapi dia terus bertahan. Sampai akhirnya dia sudah miskin, dapat cobaan lagi, difitnah.
Difitnah, fitnah macam-macam. Akhirnya dia menghadapi fitnah itu ya bersabar. Setelah fitnah dia hijrah, pindah tempat kerja. Setelah pindah tempat kerja, kena fitnah lagi. Akhirnya dia tidak bekerja. Tapi dengan dia tidak bekerja, ada orang yang ingin membantu. Wah, yang tadinya motornya itu Suzuki tahun 70, nah, tiba-tiba ada orang yang bantu, ini aja pakai. Yang waktu itu motor apa itu? Motor yang masih baru, masih generasi baru, terbaru. Terus dengan kesabarannya, yang tadinya motornya jelek jadi terus hidup. Bahkan dia pernah hidup karena tidak punya uang, sampai akhirnya hidupnya di apa? Di garasi. Di garasi mobil. Kontrak rumah nggak kuat, nggak mampu. Akhirnya hidup di sembarang. Yang penting tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Bisa untuk berteduh. Itu saja. Walaupun tempat itu adalah garasi mobil. Terus sampai dia bersabar. Akhirnya yang tadinya motor terus dia mendapatkan, bisa berwirausaha. Yang orang ini sebetulnya untuk dagang itu nggak punya bakat, nggak punya. Tapi terus dia bersabar. Akhirnya sampai mendapatkan apa yang dicari. Orang-orang mengatakan, wah dia sekarang kaya, dia sekarang sudah jadi orang. Lah emangnya dulu bukan orang? Kan bahasanya begitu. Seperti itulah kehidupan manusia. Dan ketika kita menghadapi kegagalan, bagaimana kegagalan itu harus kita manage. Kan hidup susah itu tergantung kita menyikapinya, ya tidak? Ada orang yang hidupnya pas-pasan, tapi menyikapinya enjoy, menyenangkan. Menyikapinya ya penuh kelapangan dada, penuh tasamuh, penuh lapang dada, ya, penuh lapang dada. Sehingga hidup susah itu pun tidak terasa susah. Dulu ada kisah, saya punya teman. Dia pekerjaannya apa? Abang beca. Anaknya banyak sekali. Karena istrinya 2. Pekerjaannya apa? Mengayuh beca. Satu ketika dia punya penumpang. Penumpangnya ini masih bujangan, muda, stil pakaiannya, ya, sepatunya, wah, menunjukkan dia orang kerja tapi kerjanya banyak penghasilannya. Dia tanya penumpangnya ini tanya ke abang becanya, Mas, punya putra berapa? Sudah berkeluarga? Sudah. Punya putra berapa? 6. Banyak sekali. Istri 2. Wah, cukup dari penghasilan beca. Alhamdulillah, malah bisa nabung. Wah, kaget dia. Karena si penumpang ini, dia gajinya waktu itu dulu tahun 80-an. Per bulan dia gajinya 3 juta. Besar kan dulu itu? Besar kan? Belum krismon dulu. Besar gaji segitu. Bujang lagi, belum punya istri, belum berkeluarga. Gaji segitu kan besar. Gaji saya itu besar, tapi saya kok habis terus. Entah kemana larinya uang itu. Di sini kita mendapatkan pelajaran apa? Rizki itu tidak selalu banyak kemudian diberkahi, kan begitu? Sedikit mungkin diberkahi, akhirnya apa? Mencukupi. Karena rizkinya walaupun sedikit tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Yang sedikit itu mencukupi buat semuanya. Demikian juga rizki yang banyak tapi tidak diberkahi. Ya seperti air mengalir, nggak pernah ada tertampung, kan begitu? Nggak pernah terkumpul air itu, mengalir aja terus. Ya, seperti itu rizki yang tidak diberkahi. Meskipun banyak, tapi tidak pernah ada sisa.
Tidak ada yang bisa ditabung. Habis begitu saja. Lenyap begitu saja. Dengan tanpa diketahui untuk apa ya. Seperti itu. Makanya berkah itu dari kata al-birkah. Artinya majma'ul ma', kumpulan air. Nah, kalau air kumpul itu kan menunjukkan apa? Banyak dan selalu ada air itu. Nah, rezeki yang diberkahi seperti itu. Banyak dan terkumpul, senantiasa ada dan membawa kebaikan. Rezeki yang ada itu membawa kebaikan terus-menerus kepada pemiliknya. Nah, itulah ciri bahwasannya kesuksesan, kegagalan bagi seorang mukmin itu bagaimana kita menyikapinya. Dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana menyikapi kesuksesan dan kegagalan itu. Apa tadi di dalam hadis tadi? Di dalam hadis Muslim, kata Nabi SAW, sikapilah kesuksesan itu dengan apa? Bersyukur. Sikapilah kegagalan itu dengan apa? Bersabar. Itu penyikapan. Nah, kalau kita sudah bisa menyikapi setiap keadaan seperti itu, pasti akan berakibat baik. Ujung muara daripada kesuksesan itu akan baik. Ujung dari muara kegagalan itu pun akan baik. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah kisah di hari akhirat nanti, ada kisah yang menarik. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW bersabda, "Uridat 'alayyal umam." Dinampakkan kepadaku, kata Nabi SAW, nanti pada hari akhirat dinampakkan padaku umat-umat yang sedemikian banyak. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu. Dan aku lihat ada seorang nabi yang mempunyai umat beberapa orang saja. Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Dan aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya itu cuma 1-2 orang saja. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat, kata Nabi SAW, aku melihat ada seorang nabi yang dia tidak memiliki pengikut 1 orang pun. Yang tidak memiliki pengikut, apakah kemudian dikatakan nabi ini gagal dalam berdakwah? Bisa dikatakan gagal dalam berdakwah? Tidak. Karena ukuran gagal dan tidak dalam dakwah bukan masalah banyak tidaknya pengikut. Iya kan? Iya tidak? Berhasil atau gagal dalam dakwah ukurannya bukan banyak atau sedikitnya pengikut. Bukan banyak atau sedikit orang yang mengikut dia. Ini teman-teman rohis ini. Teman-teman rohis terutama. Wah, ini kegiatan kasetnya cuma sedikit pengikutnya. Ini berarti kegiatan kaset gagal. Tidak bisa, jangankan anggota rohis, pimpinan kaset. Nabi saja ada yang tidak memiliki pengikut. Jangankan Nabi ada yang tidak memiliki pengikut, apalagi kita. Nabi bukan, Rasul bukan, Kiai bukan, Ustadz juga bukan. Nah terus apa? Orang biasa, pelajar SMA 1. Kan begitu. Jangan kecil hati lantas kemudian, wah ini pengikutnya sedikit ini. Jangan lantas kecil hati, wah kegiatannya sepi ini. Ibaratkan jualan dagangan gak laku ini. Jangan kecil hati. Karena memang sudah dinaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Artinya apa? Sedikit sekali orang yang taat kepada Allah itu. Jadi beruntunglah antum-antum semua yang sedikit ini masuk dalam golongan yang sedikit bersyukur. Karena apa? Mayoritas manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Diseru azan, sholat. Sebagian manusia lalai. Ada yang sibuk dengan kegiatannya, ada yang sibuk dengan ini dan itu, ada yang sibuk dengan obrolannya. Yang obrolannya dari kemarin itu ke itu saja. Iya kan? Obrolannya dari kemarin Jokowi lagi, Jokowi lagi, Jokowi lagi. Gak bosan-bosan. Kan begitu? Tidak kemudian obrolan yang kira-kira berkaitan langsung dengan tugas pelajar. Entah apa, entah pelajaran, bagaimana supaya pelajar-pelajar ini akhlaknya baik kan? Atau bagaimana supaya bisa menata kehidupan ini dengan baik. Bagaimana memiliki sikap mental yang baik, kepribadian yang baik. Kan tidak itu. Nah, sehingga kemudian jangan kemudian kecil hati apabila melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan ternyata diikuti oleh sedikit. Ini baru berapa nih peserta? 30? Hah? Lebih? 30 lebih? 50 lah taruhlah. Tidak ada juga mungkin 50. Murid SMA bersini berapa seluruhnya? Hah? 1000. Nah, kalau 50 berapa persennya berarti? Hah? 1000? Hah? 2% ya, sedikit sekali, nggak mencapai 10%. Walhamdulillah kita termasuk digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk yang 2% itu. Yang 2% ini yang senang ngaji. Kalau senang mengaji itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita, untuk agama kita, agama yang kita peluk. Yang jangan sampai setelah di akhirat nanti kita menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Wahai Rabbku, aku menyesal sekarang. Kenapa aku tidak melakukan amal soleh? Ya Rabbku, hidupkan aku kembali. Niscaya kalau Engkau hidupkan aku kembali, aku akan beramal soleh. Aku akan banyak berbuat kebaikan. Itu penyesalan setelah di akhirat. Wah iya dulu aku diajak sama Mas Salim untuk ngaji, kok aku nggak mau ya? Aku diajak sama Mas Sobron ini dari dulu, tapi kok nggak mau ya? Aku menyesal sekarang. Nah, penyesalannya nanti di akhirat. Penyesalannya nanti kalau sudah berkeluarga, punya anak, ternyata anaknya, wah belingnya bukan main. Anak saya tuh harus diajari agama ini. Nah dulu bapaknya, iya bapaknya dulu ya boy, gak belajar agama. Kan penyesalan kan? Penyesalan. Tapi kalau penyesalannya ketika di dunia, walhamdulillah masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk supaya nanti selamat di akhirat. Nah kalau sudah di akhirat nanti penyesalan tidak akan mungkin ada, bisa kembali hidup di dunia. Maka penting sekali belajar agama. Indonesia ini banyak koruptornya, kan begitu? Kenapa sih korupsi? Kenapa orang-orang itu korupsi? Kenapa coba? Tidak punya mentalitas yang baik. Tidak memiliki kejujuran yang baik. Yang mengajarkan kejujuran itu siapa? Agama. Yang mengajarkan kejujuran itu agama. Pernah dengar preman-preman itu mengajarkan kejujuran kepada teman-temannya? Yo kalau nipu tuh yang jujur. Oh nipu kok yang jujur. Kan gitu. Kalau malak itu yang jujur. Oh malak kok jujur. Nggak ada. Yang mengajarkan kebaikan, kejujuran itu dari nilai-nilai agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menyenangi orang-orang yang berbuat kejujuran. As-sidqu, yang memiliki kejujuran.
jujur imannya, jujur akhlaknya, jujur perilakunya, jujur ucapannya. Itu kejujuran. Maka ikhwan fillah azakumullah, di dalam hadis ini menunjukkan bagaimana kisah para nabi di akhirat nanti, yang mereka ada yang memiliki pengikut beberapa orang, pengikutnya 1-2 orang, atau bahkan ada yang tidak memiliki pengikut. Tetapi itu bukan merupakan ukuran kegagalan pada dakwah Nabi. Maka dalam hal ini, ketika kita menghadapi hal-hal yang memang dianggap itu katakanlah sebagai kegagalan, tapi yakinlah kegagalan itu adalah sesuatu yang bisa memberikan hikmah bagi kita. Asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu itu adalah akan memberikan kebaikan kepada diri kalian. Wa asa an tuhibbu syai'a fa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, padahal apa yang kamu cintai itu akan memberikan kejelekan bagi dirimu. Itu kan pikiran kita. Melihat sesuatu, wah kita senang, kita ini. Tapi begitu itu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan itu tidak bisa dicapai. Allah takdirkan gagal kita mencapainya. Menyesal tidak? Sebagai manusia kita menyesal. Sebagai manusia kita, wah kok gagal ya. Tetapi di balik itu semua ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan tunjukkan di suatu hari nanti. Ada hikmah-hikmah terpendam yang kelak Allah akan berikan kepada orang tersebut. Maka oleh karena itu, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan lantas suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka jelek, tapi hendaklah berprasangka positif, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya diberi kegagalan ini, maksudnya supaya saya belajar lagi, maksudnya saya supaya menelaah lagi, mengambil hikmahnya dari kegagalan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini bisa dicerna, bisa dipelajari, dan bisa dipetik faedah-faedahnya, sehingga kemudian kita melangkah di dalam kehidupan ini dengan penuh sikap mental yang baik. Ingatlah, kejayaan, keberhasilan seseorang atau kegagalan seorang itu hanyalah bahagian daripada dinamika hidup. Seseorang bisa berada di atas, tapi seseorang besok lusa bisa berada di bawah pula. Karena Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan kesuksesan itu pada masing-masing hambanya. Menghadapi kegagalan kita jangan takut. Menghadapi keberhasilan kita pun jangan lupa diri. Bersikaplah wasat, pertengahan. Berhasil kita alhamdulillah, gagal pun kita alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita menyikapi kegagalan itu dengan cara yang arif, bijaksana. Demikian juga menyikapi keberhasilan dengan cara yang arif dan bijaksana pula. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan barangkali? Wallahu a'lam bishawab.